Perkenalkan, nama saya Anggi Francisca. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Sastra dan Daerah, mata kuliah Pengantar Ilmu Sastra. Di pertemuan ini, saya akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul Poststrukturalisme. Munculnya pemikiran poststrukturalisme sebenarnya berangkat dari reaksi studi bahasa dan sastra. Analisis sastra sebagai dari studi wacana dan kebudayaan kemudian disebut sebagai poststrukturalisme. Karya sastra dapat dipahami secara lengkap hanya dengan mengembalikannya pada latar belakang sosial melalui analisis dalam bentuk kerangka, penulis, pembaca, dan kenyataan. Yang A. Poststrukturalisme sebagai paradigma atau pendekatan. Poststrukturalisme memang telah membuka cakrawala yang lebih luas dalam memandang wacana bahasa sebagai pemakaian bahasa. Studi dan analisis wacana sastra pada akhirnya memperoleh bentuknya sebagai disiplin dengan mendapatkan masukan dari para tokoh poststrukturalisme. Menurut Michael Foucault, salah satu tokoh poststrukturalisme merupakan salah satu pemikir yang memiliki peranan penting dalam menyumbangkan pemikirannya. Wacana bagi Foucault memiliki relasi dengan kekuasaan yang datangnya dari orang yang memiliki kekuasaan dan orang yang memiliki pemikiran kreatif. Foucault telah memainkan peran utama dalam perkembangan analisis ilmu-ilmu sosial dan kebudayaan melalui karya teoritas dan penelitian kreatif. Pemikiran Foucault dan banyak pemikiran lain yang berkecenderungan memandang wacana tidak sekedar linguistik. Ratna mengemukakan karya sastra merupakan objek studi wacana yang sangat kaya. Ratna menjelaskan bahwa analisis poststrukturalisme memahami karya sastra sebagai kebenaran-kebenaran yang menunjukkan pada sifat manusia secara umum dalam struktur kategorial. B. Yaitu teori interaksionisme simbolik. Menurut Ritger, istilah interaksi simbolik merupakan pertama kali dikemukakan oleh Blumer pada tahun 1937. Mengutip Ritger, Ratna mengungkapkan ciri-ciri interaksi simbolik ke dalam 5 ciri-ciri dominan, yaitu yang pertama, 1. Berbeda dengan binatang. Manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir. Yang kedua, kemampuan berpikir itu terbentuk melalui proses interaksi sosial. Yang ketiga, dalam interaksi sosial, manusia mempelajari arti, makna, dan simbol-simbol. Yang keempat, atas dasar penafsiran dan kondisi yang dihadapi manusia, mengubah arti, makna, dan simbol-simbol. Yang kelima, pola tindakan dan interaksi yang saling berhubungan. C. Yaitu teori feminisme. Teori feminis dibagi menjadi 2, yaitu emansipasi dan gender. Emansipasi dari kata emancipation, yaitu bahasa Latin. Berarti persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi dalam kenyataan selalu dikaitkan dengan kaum perempuan untuk menuntut persamaan hak dengan laki-laki. Gender didefinisikan sebagai lawan seks. Gender bersifat psikologis kultural sebagai perbedaan maskulin dan feminim, sedangkan seks bersifat fisiologis sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan. Feminisme berasal dari kata Prancis. Di Amerika Serikat, feminisme dikenal sebagai gerakan perempuan pada abad ke-19. Feminisme diperkenalkan ke Amerika Serikat pada abad awal ke-20. D. Yaitu teori dekonstruksi.
Dekonstruksi dapat diartikan sebagai pengurangan atau penurunan intensitas bentuk yang sudah tersusun sebagai bentuk yang sudah baku. Dalam teori dekonstruksi sering diartikan sebagai pembongkaran, perlucutan, penghancuran, penolakan, dan berbagai istilah. Istilah pembongkaran, penghancuran, dan penolakan diberikan arti secara leksikal. Dalam dekonstruksi, dilakukan semacam pembongkaran tetapi tujuan akhir yang akan dicapai. Inti teori dekonstruksi pada dasarnya adalah perbedaan. Karena itulah disebut sebagai teori perbedaan. Dekonstruksi disebut sebagai ciri utama teori poststrukturalisme. Tujuan dekonstruksi adalah mengajak kita untuk memahami kembali hakikat manusia yang sesungguhnya. Yaitu teori postkolonial. Postkolonial ditimbulkan pendapat tentang postkolonialisme baik kalangan akademik atau masyarakat. Postkolonial jelas merupakan salah satu seksi postmodernisme. Artinya secara teoritis, postkolonial dipicu oleh sejumlah konsep yang ada dalam postmodernisme. Postmodernisme adalah kontinuitas dalam bentuk yang lebih signifikan, yaitu era sesudah kolonialisme. Secara teori, sebagaimana postmodernisme pada umumnya, postkolonialisme adalah kesadaran bahwa waktu objek postkolonial pada umumnya adalah wacana postkolonial, yaitu berbagai bentuk pencitraan kolonial kaitannya dengan peninggalan kolonial. Dengan kalimat lain, wacana postkolonial di situ pihak menganalisis hubungan di suatu pihak barat dan timur sesudah bekas koloni. Disinilah dibicarakan berbagai pengalaman seperti penindasan, ras, gender, dan berbagai bentuk penjajahan lainnya.